Assalamualaikum sahabat Watchmen. Saat ini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tengah membuka pendaftaran calon ketua umum sejak tanggal 13 Mei hingga 18 Juni 2025. Pemilihan ini akan menggunakan sistem e-voting dengan prinsip one man one vote dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2025 di Kongres PSI yang diselenggarakan di Solo. Mantan Presiden Jokowi atau Joko Widodo disebut-sebut sebagai calon potensial untuk posisi ini. Namun, Jokowi sendiri menyatakan bahwa ia masih mempertimbangkan kemungkinan tersebut dan belum mendaftar. Ia menyebutkan bahwa dirinya sedang melakukan kalkulasi agar tidak mengalami kekalahan jika memutuskan untuk maju. Bayangkan jika mantan Presiden Joko Widodo kembali bukan sebagai tokoh netral, tapi sebagai Ketua Umum PSI. Konsep apa yang ingin dia usung buat PSI sebagai partai terbuka? Istilah partai TBK mengacu pada gagasan bahwa partai politik seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional. Mirip dengan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Saham TBK. Konsep ini bisa mencakup yang pertama, transparansi keuangan. Semua pemasukan dan pengeluaran partai dipublikasi seperti laporan keuangan perusahaan. Dana kampanye dan sumber-sumber keuangan sumbangan terverifikasi, meminimalkan politik uang dan partai gelap atau praktik gelap. Yang kedua, keterbukaan rekrutmen kader. Proses seleksi caleg dan pejabat partai dilakukan terbuka dan profesional, bukan berdasar loyalitas personal atau mahar politik. Jadi, kaderisasi dilakukan secara meritokratis seperti promosi jabatan di perusahaan. Yang ketiga, manajemen modern dan profesional. Struktur organisasi partai menggunakan manajemen korporasi, ada KPI, evaluasi berkala, dan profesionalisasi staf. Jadi pemanfaatan teknologi dan data science dalam strategi politik dan pelayanan publik. Yang keempat, partisipasi publik layaknya pemegang saham. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam penentuan arah partai melalui forum daring, polling, dan musyawarah terbuka. Mekanisme feedback publik seperti RUPS dan korporasi. Dan yang kelima, good governance, anti-oligarki, mendorong pemisahan antara pemilik modal politik dan pengambil keputusan. Jadi tata kelola internal yang menghindari dinasti politik dan dominasi elit. Jika Jokowi benar-benar terpilih sebagai Ketua Umum PSI, maka dampaknya terhadap PSI bisa sangat signifikan, baik secara elektoral, organisasi, maupun relasi antar partai. Berikut adalah analisis dan prediksi nasib PSI ke depan berdasarkan beberapa skenario. Prediksi nasib PSI jika Jokowi jadi Ketua Umum. 1. Peningkatan elektabilitas secara instan. Jokowi efek atau efek Jokowi masih sangat populer di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah luar Jawa dan kalangan kelas menengah ke bawah. PSI kemungkinan besar akan naik tajam dalam survei elektabilitas, akan bisa menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dengan mudah. Basis pemilih yang sebelumnya loyal ke Jokowi tapi tidak fanatik terhadap partai tertentu bisa ikut pindah ke PSI. Prediksi kita, PSI bisa menembus 5-8% suara nasional di pemilu berikutnya, naik drastis dari pemilu 2024. Yang kedua, rebranding besar-besaran PSI. Jokowi dikenal sebagai sosok populer, pragmatis, dan punya citra pemimpin rakyat. Jika jadi Ketua Umum PSI, maka kemungkinan akan mengubah citra dari partai anak muda yang elitis, urban, menjadi partai rakyat yang inklusif. Mirip gaya PDIP pada awal tahun 2000-an. Jokowi bisa membawa tokoh-tokoh nasional dan relawan pro Jokowi untuk memperkuat struktur PSI, menggantikan wajah-wajah muda yang selama ini belum terlalu kuat secara akar rumput. Yang ketiga, arah politik dan koalisi baru. Jika Jokowi jadi Ketua Umum PSI, maka PSI akan punya posisi tawar sangat kuat di parlemen dan pemerintahan. Bisa memicu konflik kepentingan dengan PDIP karena Jokowi dulunya dibesarkan oleh PDIP, tapi kemudian membentuk jalan sendiri. PSI di bawah Jokowi berpeluang jadi pemain tengah atau kingmaker dalam koalisi, atau bahkan mengajukan capres-cawapres dari kalangannya sendiri pada tahun 2029. Kemudian bagaimana hubungannya dengan partai lain? PDIP kemungkinan besar akan menjauh, bisa bahkan menyerang PSI jika menganggap Jokowi membelot.
Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat kemungkinan akan pragmatis dan tetap membuka komunikasi tergantung arah politik Jokowi. Jika Jokowi sukses menarik tokoh-tokoh nasional, PSI bisa menjadi poros alternatif memecah dominasi partai lama. Kemudian resiko dan tantangannya. Akan terjadi konflik internal dengan Kaisang. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan kesan nepotisme atau drama politik keluarga. Kemudian ketergantungan pada figur Jokowi. Jika tidak membangun kaderisasi baru, PSI bisa kembali redup pasca Jokowi. Kemudian juga serangan dari elit lama. PSI bisa menjadi target sasaran politik termasuk dari oposisi atau partai besar yang merasa terancam. Mungkin ini jadi kabar baik bagi kita semua di tengah biaya politik mahal, money politik, sehingga mengundang penyandang dana dari luar atau istilahnya oligarki. Dampaknya cukup luas bagi DPR, mereka jadi tidak bernyali bahkan terkesan membela kaum oligarki. Belum lagi mereka rajin korupsi akibat biaya politik yang tinggi. Mungkin Partai Terbuka ini menjadi harapan kita bersama untuk membentuk partai yang jujur, yang amanah, dan transparan. Maka keberadaan Partai Terbuka sebagai solusinya. Demikian tayangan ini, mudah-mudahan berguna. Sampai bertemu pada tayangan yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.